Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Rabbku, ya, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Seperti itu. Ada isyarat kita disuruh untuk memohon kepada Allah terkait dengan ilmu. Karena kita tahu kita disuruh untuk menuntut ilmu, maka kita disuruh oleh Allah untuk memohon ilmu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul meminta ilmu kepada Allah agar diberikan ilmu ta'wil kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, ya, supaya diberikan ilmu ta'wil Al-Qur'an. Rasul mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama dan ajari dia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ilmu ta'wil, ilmu menafsirkan Al-Quranul Karim. Makanya Al-Hasan, ya, rahimahullahu ta'ala, ya, pernah berkata, wa kana, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana yaqumu 'ala al-mimbar fayaqra'u surat al-Baqarah wa ala Imran fayufassiruhuma ayatan-ayatan. Ibnu Abbas itu dulu pernah berdiri di atas mimbar. Kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dan beliau menafsirkannya seayat demi seayat. Yang dalam riwayat yang lain dijelaskan, ya, oleh Abu Wa'il. Abu Wa'il yang waktu itu hadir, ya, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membacakan surah An-Nur, dan beliau menafsirkannya ketika di mimbar tersebut. Ketika beliau berkhutbah membaca surah An-Nur dari awal sampai akhir, dan beliau menafsirkannya seayat demi seayat, apa yang dikatakan oleh Abu Wa'il? Beliau mengatakan bahwasanya ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mithl hadha. Aku tidak pernah mendengar, aku tidak pernah melihat, ya, kalam seseorang yang semisal dengan kalamnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini. Law sami'athu Faris war Rum wat Turk la aslamat. Kalaulah orang Persia itu mendengar, dan orang Romawi juga mendengar, dan orang Turki juga mendengar, maka sungguh mereka semua akan masuk Islam. Ini menunjukkan kekuatan kalam Ibnu Abbas dan penafsiran yang sangat tajam terhadap Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan keilmuan beliau yang dalam dan luas. Ini menunjukkan bahwasanya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu ta'wil kepada Ibnu Abbas itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada isyarat, ikhwah fillah sekalian, yang dicontohkan Rasul agar senantiasa kita memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan juga, diriwayatkan oleh At-Tayalisi, oleh Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau menceritakan, ya, kepada Malik bin Khomar, ya, beliau mengatakan tentang ilmu, ya, utubhu min muallim Ibrahim, ya, bagaimana kata Mu'adz bin Jabal, mintalah dia dari pengajarnya Ibrahim, dari gurunya Ibrahim. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sahabat, ya, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, ya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salati subhi. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa di salat subuh. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan tayyiban. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi, kemudian diriwayatkan juga oleh Ahmad, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dalam doa, ya, bab ad-du'a, hasanahu Ibnu Hajar, dan dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala.